أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berbaisi halaman 3 kah? 5. Ada pun kah? Ada pun lah. Kenal tulisannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun itulah mundur kasih ke. Oh iya. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Nah, maksudnya di sini lah tahu kayaknya sifat-sifat Allah yang 20. Ibah itu tahu artinya, tahu lawannya, tahu dalilnya, tahu cara melakukan amal. Nah, menunjukkan bahwa kita itu percaya dengan sifat-sifat Allah itu. Hah? Itu. Ini bok. Nah, berapa butir tadi? Tahu butirannya satu-satu, 20 itu. Tahu maksudnya artinya, tahu lawannya, tahu dalilnya, tahu cara kita melakukan amal perbuatan di dalam hidup sehari-hari, baik itu perkataan, perbuatan atau gawian yang menunjukkan bahwa kita beriman lawan Allah yang memiliki sifat itu tadi bermacam. Sekali lagi. 1, tahu satu-satunya sifat Allah yang 20. Tahu artinya, maknanya. Kalau di dalam kitab Nagana tuh tahu tarifnya tuh tahu. Imbah itu pulang tahu apanya, lawannya dari sifat-sifat yang 20. 3 sudah. Tahu dalil. Dalil ada berapa macam semalam? 2. 1 baratnya dalil naqli yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, atau dalil-dalil syariat, dan dalil akal. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita berkata-kata, berbuat, ya kan? Perbuatan, perkataan, hal ehwal yang menunjukkan kita itu beriman lawan Allah yang memiliki sifat-sifat 20 itu. Inilah, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Bila ada 5 macam tadi. Paham? Nah, ini yang disebut oleh musannif inilah. Nah, inilah nang sempurna iman. Jadi harus ada nang 5 macam ini. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza,
yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmali saja. Karena sifat Allah itu kadada batas. Karena kadada batas, maka kita imani dengan rumus saja secara ijmali, global, menyeluruh. Bila disambat A, maka semua sudah. Itu karena dalil ijmali. Bila disambat orang upai, maka sudah tak masuk rambut upai, rambut apai, mata apai, hidung apai, tak masuk itu. Itu maksudnya ijmali. Siapa tuh apai? Berarti apai itu dirapai, telinga apai, betis apai, tangan apai, mata apai, ya gitu. Sama pisang. Pohon pisang, daun pisang, buah pisang. Cuma ada pisang nih nang kada disambat pisang. Apakah itu? Jawabannya kulit pais. Padahal kulit pais daun pisang. Ini apa nih jadi? Kulit pais. Ya, ada ibu jero deh. Nah, kalau lainnya tersambat bedak. Sampai berada. Nah, ini kisah dari Pandaja. Nah, jadi bila sudah dalil ijmali itu mencakup sudah semua. Nah, mana dalil ijmali di dalam perkataan dalam perkataan. Dalil ijmali ini aja sebutin. Muttasifun bi kulli kamalin. Yang dua. Sebutinnya munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Ini kalimatnya. Muttasifun bi kulli kamalin munazzahun. Ayo. Munazzahu an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Tuh ada sambungannya di bawah tuh. Kita ambil dulu di atas. Perkataan muttasifun bi kulli kamalin. Artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Jadi kalau sudah disebut sifat yang sempurna, Allah memiliki segala sifat yang sempurna. Habis sudah apa aja. Nah, ini ngarannya dalil ijmali. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsili, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawannya 20 sifat yang wajib satu persatu. Satu persatu disebut sesudahnya sifat itu. Jadi kaitan ujur itu sifat wajib ngarannya. Nah, mustahilnya buat lawan dari wajib sifat ujur. Sifat wajib. Nah, jadi sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui 20. Nang kada wajib diketahui sing banyakan. Cuma nang sing banyakan ini cukup dengan satu perkataan sifat wajib nih. Muttasifun bi kulli kamalin. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, itu artinya sifat wajib secara ijmali. Kalau secara tafsili ujur, idam, baka sampai 20 itu tafsili ngarannya satu persatu. Nang ijmali bukan hanya nang 20 itu tadi, tak masuk nang kada masuk di dalam nang 20. Paham?
Sekali lagi sifat Allah itu kada batas, cuma nang tafsili nang 20 inilah nang wajib kita tahu. Nang 20 itu nang wajib kita tahu. Nah, jadi kalau dipertanyakan, wajiblah mengetahui sifat Allah dan wajib. Jawabannya ada dua kewajiban. Pertama secara tafsili yaitu 20. Yang kedua secara ijmali dengan perkataan muttasifun bikulli kamalin. Jelas? Sekali lagi kalau betapun wajiblah mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib. Jawabannya wajib. Nang mana sifat nang wajib? Ada dua macam. Pertama secara tafsili jumlahnya 20. Nah, mulai wujud kita bahas sampai mutakallimun. Yang kedua nang secara ijmali dengan satu perkataan yaitu muttasifun bikulli kamalin. Jelas? Kedua-duanya diwajib diketahui. Apa itu tafsili? Yaitu mulai wujud sampai mutak. Apa itu ijmali? Mulai wujud sampai mutakallim sampai nakada terhingga diwakili dengan perkataan muttasifun bikulli kamalin tadi. Jelas dia sudah. Ini rinciannya dulu. Nah, sekarang kita beralih ke berikutnya. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza. Nah mustahil nang kada diterima oleh akal. Kalau nang wajib artinya diterima oleh akal. Nang mustahil artinya nang ditolak oleh akal. Berarti lawan daripada sifat nang wajib. Dengan secara ijmali yaitu yang ada di dalam perkataan. Ada dua secara tafsili dan secara ijmali. Nang ijmali ke perkataan munazzahu an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Munazzahu ta'ala an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya Maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Allah Ta'ala mustahil kekurangan Allah. Karena ini wajib bersifat sempurna. Nah itu tadi wajib bersifat sempurna, mustahil kurang. Sebutin. Dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Nah ini nang hati-hati kita di sini nih. Maha suci Allah wa ma khatara bil bal. Maha suci Allah dari yang terbayang-bayang di dalam hati dan pikiran. Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Ini perkataannya jelas sudah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada seumpamanya. Jadi jangan coba-coba membayangkan Allah, apalagi menyamakan Tuhan. Menyamakan Tuhan atau mengakal-akali Tuhan. Kan ada orang mengakali Tuhan. Tuhan masuk ke dalam diri. Tuhan duduk bersila di atas langit. Tuhan bersatu lawan hambanya. Itu artinya mengakal-akali Tuhan. Jadi maha suci Allah dari yang terakal-akal itu. Karena guru pakai hukum akal ya. Apa jawabannya semalam? Hukum akal itu segan Tuhan kah, segan seorang kah? Segan? Kita bukan Allah. Allah tuh pintar aja kan? Nah, apa fungsi akal tadi?
menyibak segala sesuatu yang membuat kita kada jelas lawan Tuhan. Itu fungsi akal. Cari otak, cari strateginya. Akal kan seperti itu. Strategi bagaimana kita ini bisa dekat dengan Allah. Cari strategi, cari cara, cari metode, cari tarekah, cari ilmu yang membuat itu jelas dengan Allah. Hati kita nih kadang mau merasakan kehadiran Allah, berpikir bang, kayak apa caranya? Mencari guru, mencari ilmu, supaya hati kita ini dekat dengan Allah. Jelas loh datang fungsi akal itu di mana? Jadi jangan mengakali Tuhan. Apa ujar Nabi? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nang dipikirkan tuh objeknya makhluk aja, termasuk diri kita deh. Jangan berurusi masalah zat Allah. Allah tuh ada ya. Pian pada akan ada kan, pian pada akan kadada kan, tetapi Allah Ta'ala itu ada. Pian pada akan Tuhan kan, pian pada akan kada Tuhan kan, tetapi Allah Ta'ala itu Tuhan. Begitu. Pian pada akan lemah kan Tuhan tuh, pian pada akan kuat kan Tuhan tuh, tetapi dia kuat. Pian pada akan kuasa kan, pian pada akan kada kuasa kan, tetap dia kuasa. Ini apa artinya? Kursi. Seduniaan mendahkan lain kursi, boba lah kursi ini. Ada seduniaan mendahkan kursi, boba lah. Tetapi nya itu. Ini kursi pian padahkan panjang. Ini kursi nih pian padahkan panjang. Nang bermasalah tuh kursinya kah? Utang pian lah. Nah itu maksudnya. Ini orang 20 hiko memandahkan bahwa si Anu itu seorang dokter. Seorang dokter 20 hiko memandahkan bahwa orang ini dokter. Kita lihat di orangnya, oh muncul tulang ke rumah sakit. Ibu itu pakaiannya pulang, oh ini dasar dokter. Sekolahnya, ijazahnya, seorang mendapatkan ke dokter, lain dokter itu ya. Berarti nambah masalah siapa? Yang seorang aja. Samuaan mata Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW memandahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, maka ada nang memadahkan ada nang lain daripada Allah sebagai Tuhan. Nang bermasalah itu siapa? Ya inya. Mulai Nabi Adam, mulai iblis, ada ngalang-ngalang lagi dah. Iya kalau mulai iblis memadahkan Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya Allah, sampai Rasulullah SAW. Mulai iblis memandahkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Sampai Nabi Muhammad SAW ada. Ada Allah Ta'ala. Lihat tiba-tiba ada bubuhan mana tuh Rusia, bubuhan Lenin, Stalin, Marx, anti Tuhan itu memandahkan bahwa ada Tuhan. Jerbuan komunis nih. Nunggu masalah siapa? Ya bubuhannya ada aja nama umpatnya. Ya Allah. Nah ini supaya paham nih, supaya paham. Nah, dua tadi itulah munazzahun an kulli nafsir wa ma khatara bil bal, dua macam tadi di mustahil tadi, mustahil ijmali itu yaitu Allah Maha Suci bersifat kekurangan dan kada pernah dicapai oleh akal, pikiran dan hati kita. Maksudnya menggambar-gambarkan maksudnya nih. Nah, itu bermula
Nah sekali lagi kita ulang lagi, berarti nang mustahil berarti dua juga macam lah, nang ijmali dan tafsili. Nang ijmali itu tadi munazau wa dan jatuh angkul nafsin wa khatara bil bal tadi, dan nang secara tafsili karena lawat daripada sifat-sifat yang wajib, ya kan? Nah, wajib Allah bersifat wujud, mustahil apa nah itu ternyata 20 juga jumlahnya. Jadi nak wajib dikenalah. Nah kita belajaran tafsili 20, nah wajib 20, nah mustahil jumlahnya berapa? 40. Kainnya ditambah lawan jadi 41, lawannya 1, 42. Tambah nena apa ngarannya wajib etikat 4 lawannya 4. Tambahannya lawan tambahan 8, maka wajib kita tuh ketahui secara tafsiri jumlahnya 50 ini yang disebut dengan 50 aqaidul iman. Nah kita lanjut. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Nah masuk sudahlah satu-satu. Ayo kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1 wujud artinya. Wujud artinya ada. Arti wujud itu ada. Aku bertakon supaya ada nih jangan takaburnya. Kadang-kadang ada nih dianggap benda, ya benda ya ada tuh benda, kita tuh kayak itu. Sekarang aku bertakon, mati anak hikam ada aja lah, ada ibu aja. Nah ada aja mati anak ulun ada aja guru aja. Di mana kahnya sarahnya itu ya ada aja. Datang ke Samarinda mati ya kai rupanya ada bisi kai hidup aja lah, ada aja lah kai aja, ada aja kai, ada aja. Nah jadi nangaran ada itu tidak tergantung urusan tempat bertempat ada, nangaran ada dia ada. Kalau nyebut tempat terus bingung kena kita. Nah sehat aja lagi, ada sehat, ada sakit. Sehat aja lah, mananya sehatnya. Nah ya Allah, bingung sudah. Ampun kalau disebut ada itu dihubungkan lawan benda. Lawan bila dihubungkan lawan benda, bila bendanya di sini, maka di sana ada. Ya Allah, ya lah. Bila dihubungkan lawan benda terus, makanya jangan jadi orang materialistis atau materialistis, yang menghubungkan lawan benda aja. Sehingga kita nih kalau urusan materialistis terus lalu hitungan. Kalau sudah hitungan tuh sempit. Kalau sudah sempit tuh butek kepalanya. Begitu diberi Allah Ta'ala macam-macam nak kada menyamani, lalu hanya hilang nikmat Allah yang lain. Itu orang materialis tuh itu. Bersedekah 5.000, inya menganggap bila bersedekah tuh kehilangan. Itu orang materialis seperti itu. Kurang sarik lawan kita mati ya. Sarik.
Kita tahu bahwa orang mereka tujuh lawan anu karumpuk undang. Ya atau anak lah, anak disaring lawan kita. Tapi kita katuju bahwa anak kita ini katuju coklat. Ulah kapasa. Ingat anak tidak disaring. Sarik dalam seorang. Sarik. Boleh di pasar, singgah ke Indomaret, menukar coklat di situ, Silver Queen. Wah, ada malam. Maka Silver Queen, coklat putih ulang talarang gitu. Dibawa ke rumah, anak tadi bersih. Dikeluarkan harganya. Nah, jawab. Tahuri-hurinya. Ya. Padahal berapa tadi nukar Silver Queen? Katakanlah 15.000 atau 20.000. Cuma senyum anak lawan kita benar 20.000 lagi harganya. Cirianya kita senang dia disambut anak abah bin Habib. Ya Allah, 20.000 lah harganya kan. Pada lagi. Nah, ini kalau orang berpikir materialistis, bapak. Jadi bila datang, pas datang, tatapnya dipukuli, pulang ditambahin. Durhaka lawan abah, kada wani lawan apa, wani mana lawan abah, kada marah lawan abah, macam-macam. Nah, ini kalau orang apa namanya pikirannya materialistis seperti itu, selalu bila keluar warinya menganggap hilang. Nah, jadi orang Islam itu jangan kayak itu. Nangaran material itu dijajak, diperbudak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wujud apa artinya tadi? Ada. Jadi ada, jangan dihubungkan lawan benda terus. Karena Tuhan anak di benda-benda akan tak. Nah, bila Tuhan benda, itu malihnya bila Tuhan di benda, Tuhan di langit berarti di bumi kada ada. Bila Tuhan di bumi berarti di langit kada ada. Bila Tuhan, nah ini di dalam hadis tuh ada kayaknya tiap sepertiga malam terakhir Tuhan turun ke langit dunia dan kuciak-kuciak. Itu oleh hadis. Siapa nang berdoa, unda kabulakan. Siapa nang berhajat, unda kabulakan. Siapa yang minta ampun, unda ampuni. Itu kalau Tuhan berkuciak-kuciak dan Tuhan turun matang atas ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kalau dihubungkan bahwa Tuhan itu seperti benda, ya turun dari langit yang paling atas ke bawah. Lalu di atas kosong ada Tuhan. Jadi malaikat yang di atas, Tuhan kan ada jawabannya. Tuhannya mana aja? Turun. Lawan pacangan Tuhan kada benar naikkan lagi. Kenapa kada benar naikkan? Karena bumi bulan berputar terus dan malam ini berputar terus. Kalau ada terus kalau di bumi malam naik, kabilah Tuhan naik lagi. Nah, ini kesalahan hubungan subala memahami hadis-hadis, ayat-ayat atau syafiat. Mereka membedakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut orang-orang mujassimah. Itu Allah bukan benda. Allah tidak bertubuh. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak diliputi oleh waktu. Itu kayak apa tuh jar? Itulah Allah Taala. Jangan kayak apa bila kayak apa iya pulang tak. Nah itu nang jangan berpikir akan Tuhan. Tuhan tuh lain pada yang lain. Itu batasnya. Bila pian mencoba iya bagi gila atau iya belajar sifat 20 bisa gila atau nang jurang jangan maka dikarasi ya. Kedua mikir akan kasih itu pun hendak bertemu Tuhan ya matian dahulu.
matian masuk surga. Nyak ada masuk surga. Utara betang ngolong Fir'aun lagi. Fir'aun Namrud itu ya itu dia. Termasuk kawan-kawan kita hendak pula acara di neraka ini kan kira-kira ya apakah juga kita menantang mana tahu ya udah taubat orang Islam juga sih deh sebut dulunya tapi anak bergegayaan lah kalau cuma peras deh masalahnya ya Allah udah taubat ada mustahil berarti lawannya mustahil tiada. Tiada tuh bahasa Arab bunda adam pakai ain adam kalau pakai alif itu ngaran nabi ngaran adam. Bilanya kita menetapkan Allah Ta'ala tuh memang benar-benar ada, maka kita pasti menolak bahwa Allah itu tiada. Dalilnya aku tahu banget adanya tuh nadanya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Tapi dalil ini Quran, kalau nih dalilnya firman Allah tadi berarti Quran. Kalau Qurannya dalil apa karena akli kan nakli. Dalil aklinya mana gurunya? Nah ini dikirakan seorang. Ini dikirakan seorang. Cuma kalau kita kenal kayak Umul Barahim. Nah karangan Imam Sanusi ini, nah di dalamnya ada caranya berpikir. Dipandu sini kena aku pandu dengan cara bahasa aku seorang kayak apa supaya aman pikiran kita nih apa menegakkan dalil akli. Nah, sekarang kita dalil akli dulu. Dalil akli ini siapa berpandir sejujurnya? Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala berpandir, kita lagi berpikir-pikir supaya pas lawan pandiran Tuhan. Nah itu fungsi akal nih supaya pas lawan pandiran di sini. Dalil nakli yang menunjukkan Allah Ta'ala wujud mana? Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya itu firman Tuhan lah. Allah berpandir di batinnya. Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Habis bumi, langit dan apa-apa di antara keduanya ulahan Tuhan bertahan. Mana wujudnya wujud ada kata-kata wujud sih kok. No. Dipaham-paham. Tuhan aku mencipta langit bumi dan barang antara keduanya berarti adalah hidupnya. Adalah sini. Ya ada. Kayak gitu aja. Itu aja kok repot. Ujar Abah Gus Dur rahimahullah lah. Itu aja repot. Aku namolah rumah itu, berarti aku ada aku kayak itu kenang. Kalau bukan itu kan mencari enang kata-katanya, lalu tuh. Tapi ada juga yang kata-katanya ada yang langsung ada juga. Suruh berpikir. Nah, 7 lapis langit dan 7 lapis dan barang antara keduanya. Nah di sini coba kita berpikir sedikit, ulun pandu sedikit. Nah, pian tarimalah langit dan bumi dan apa aja nih nah, termasuk pian seorang ada sorongannya. Tarimalah pian, akal pian tuh batu itu lah. Atau pohon kayu, langit, laut segala macam tuh ada sorongannya. Percayalah biar menarimalah akal biar.
Nah, banyu itu lalu jadi iya teh banyu nang likat nang bau apa itu banyu jadi ikam tuh bayar coba dikirakan oleh jadi seorang jadi kita lewat sedikit lah kada terima sampuna kada terima kan guru takut pulang kalau ada seorang anak pak kada misalnya terjadi sendiri kada nang ulah kayak apa tuh ya ayo biar pikiran apa salahnya kalau ada seorang apa salahnya kayak apa caranya biar pikiran tuh matahari itu terjadi sendirinya apa salahnya jadi kita kenal dulu punya alam ini memiliki 7 ciri yang menunjukkan bahwa alam ini baru yang ngaran baru tuh asalnya kadada lalu ada. Pertama yang paling nampak bagi kita alam ini berubah-ubah. Berubah-ubah. Iyalah. Berubah lalemnya. Dulu Soekarno, betul Soeharto, betul Habibie, sampai Bapak Jokowi. Kan Indonesia ini berubah. Yang paling jelas berubah. Kalau sudah berubah-ubah, arti berubah-ubah itu kan ini ada, ini hilang, ada, hilang, ada, hilang. Bihano garing, bihano sehat, garing, sehat, garing, sehat, bahagia, sengsara, berduit, tadi berduit, berubah. Anak, remaja, dewasa, tua, mampus. Itu tuh. Asalnya rambutku ini sampai ke sini bahari kawai cuma narik-narik ke orang-orang. Oh ini ke atas sudah. Ubah-ubah. Nangaran lo ubah-ubah gitu nah. Itu menunjukkan barang baru karena sifat baru menempati zat yang juga pasti baru. Dan ubah-ubah ini menunjukkan bahwa tidak bisa orang yang berubah-ubah ini kecuali bergantung kepada sesuatu yang merubah-ubahnya. Itu pian hendak ada berubah, hendak anum salamanya kawalah, hendak hidup salawasan kawalah, kada kawa berarti ada sesuatu nama atur ini. Nah, nama atur inilah zat yang kada pernah berubah-ubah itu. Kalau jauh-jauh berubah-ubah juga, berarti tuh makhluk juga kayak itu. Nah, ini caranya memikirkan. Jadi melihat alam ini, lihat perubahan, lihat bahwa alam ini ternyata baru, barang baru menghendaki sesuatu yang membuat dia ada seperti ini, berubah-ubah. Nah, gitulah caranya. Yakinlah udah tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan itulah secara akal sudah diterima sudah. Kada mungkin pais itu ada seorang anak. Pasti ada cil pais nih mulai. Nah itu di pais aja. Seperti apa ya? Alam teratur mana gini? Ya Allah teratur alamnya. Teratur dan perubahannya itu kalau dia apa? Kalau sudah diumumkan, ada malatuk gunung matok. Itu sebabnya aja ada lava, ada magma itu biasa aja itu.
Nah, kita lanjut sedikit. Dan maka patut bagi mukmin mu'taqid. Ini kalau sudah kita yakin dengan Allah tadilah, Allah itu ada, dalilnya udah jelas, baik secara akal maupun secara nakli, jelas sudah. Maka kayak apa kita? Supaya keyakinan kita kepada Yang Maha Ada itu kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena dibuka oleh Allah hijab dari dinding hati kita nih, makin kita dekat kepada Allah. Nang merupakan zat wajibul wujud tadi, zat yang wajib adanya. Mana patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Maksudnya bila melihat sesuatu dia harus ingat lawan Allah. Nah, ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ma ra'aitu syai'an mujasidin Ali illallah fihi. Kada melihat aku terhadap segala sesuatu kecuali aku melihat Allah padanya. Bukan Allah berandakan di situ, ada. Setiap kita melihat sesuatu kita langsung ingat lawan Allah. Kawalah. Jadi bila hendak pian itu makin kuat kepercayaan, makin kuat hati kita ini berpegang kepada Allah yang wajib ada tadi, rancang-rancang melalui hati alam berzikir ketika kita melihat segala sesuatu. Melihat babi bang guru ingat lawan Tuhan. Melihat nang pian di jamban keluar, ingat lawan Tuhan tuh ya. Oh ingat, tapi jangan disambat. Kalau dalam jamban syariat memadahkan bila dalam jamban jangan menyebut Allah Ta'ala. Kalau mau ingat boleh, bahkan ingat tuh jangan putus-putus sebujurnya, karena inya aja nang ada. Nah, inya aja nang ada sebujurnya. Sebujurnya inya aja nang ada. Kita nih ada cuma kada sebujurnya. Nangaran kada sebujurnya tuh, sebujurnya kada ada. Maingat nang kadada sia-sia, mencintai nang kadada hakikatnya sia-sia, berpegang segala sesuatu kepada nang sebujurnya kadada sia-sia, sakit hati karena sesuatu nang sebujurnya kadada sia-sia, timbul dendam aja. Dipungulinya aku kantor itu aku sampai mati sia-sia. Makanya jangan sampai sakit hati balalawasan, happy ya. Orang bertauhid itu happy karena berpegang kepada Allah yang Maha Happy. Itu Sidin mampu mulipian. Nah, Sidin mampu mulipian membuat dia sakit hati. Sebujurnya namulah sakit hati itu Allah Ta'ala. Lantaran Sidin caranya diulah Tuhan supaya mampu mulipian. Siapa karena mampu muli itu? Inya cuma Tuhan yang maulah yang mampu mulipian. Nang berdosa inya karena mampu mulipian. Tuhan ada berdosa. Maulah Tuhan berdosa. Nah, hati-hati itu sedikit di situ. Jadi segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu apa yang terjadi, yang tidak terjadi, yang terjadi semuaan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ada secara hakikat cuma Allah, nang lain ada cuma tidak hakiki. Kenapa? Jadi kada hakiki, jawabannya kada ubah. Jangannya setia terus pian kada sakit hati. Ini berubah kada setia, sakit hati.
Pian asalnya sakit hati datang yang hanya kawin pian lo naik tadi. Alhamdulillah aku dapat langkah hanya untuk pojir sini benang semalam. Kada tahu kita ini urusan Allah Ta'ala. Kita ini menjalani berniat melakukan usaha, melakukan ikhtiar seperti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian gak isi kesedihan, pian berjuang melawan kesedihan itu merupakan pahala tambahan bagi pian. Pian dipukuli orang, pian sebenarnya kada salah, nang berpahala siapa? Pian, karena pian sabar, pian taat tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang berdosa, inya karena membunuh pian. Itu aja korek. Orang tahu itu gampang banget. Jadi namun kita tuh macam-macam karena kurang tauhidnya itu ya. Lu tahu yang lawan Tuhan untuk guru aja. Cuma beramalkan kada. Dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Begitu kita percaya dengan Allah yang bersifat wujud, selalu berzikir kepada Allah. Ingat, segala sesuatu ini pasti merupakan pekerjaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. La tataharraku dzarratan illa bi'idznillah. Tidak bergerak segala sesuatu di alam ini kecuali dengan izin Allah. Kalau ada sesuatu sekecil apapun, inya berdaya upaya sendiri selain daripada ketergantungan kepada Allah, berarti orang itu memiliki kekuatan juga, berarti musyrik orang ini. Karena masih menganggap ada yang lain lebih sama hebatnya, sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelaslah banyak ingat. Maingat tuh nang ada dari ya nang ada dari ya tuh nang ada itu ya sudah sambil lalu aja karena lalu aja lalu aja itu berarti tuh anunya jadi apa ya debu-debunya aja lah itu nang iyanya gitu kan duit itu lalu aja hari ini 50.000 ada kita esok ada siapa kan ya itu harus salah mana mesti jebak 100.000 nah kete tapi kan kalau ada acil warung rokok ya Allah buat pindah kita dapat rokok kada lawas jadi halu pulang tadi itu jadi seragam juga jadi kada dalam kekal dan abadi jangan dipegang negara kekal saka kadernya aja ada nikmati kada ada sudah ada itu nikmati itu maksudnya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah aku memegang 100.000 nih supaya untuk apa aku menambah derajat kebaikanku di sisi Allah dengan 10.000 5.000 itu kuitan ada kuitan tuh ada bakti kita ya Allah sayang kita dalam kuitan kita berbuat baik sementara sidin ada karena ini bisa ada lagi sidin kayak itu jadi pada saat ada itu ambil demikian mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tertanam di wadah kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salahillah mohon maaf hadana Allah wa bi'ain wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.